Halo. Halo semuanya. Selamat pagi Indonesia. Selamat malam Jombang. Kita kembali di KR 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Ya pastinya ya dengan cuaca yang ini agak sumu ini Mas Pri karena nggak hujan. Ya, malam ini pukul 20 lebih 8 menit. Kita kembali cuap-cuap pada Rabu, malam hari ya. ini. Ya, hari Rabu ya. Hari Di Rabu 22 Desember 2021. Bertepatan dengan Hari Ibu. Ibu, bagaimana ya ibu? Kalau ngomong ibu itu berat. Kalau ngomong ibu hawanya langsung pingin baper, pingin nangis gitu ya. Ibu, kayak lagunya Iwan Fals gitu ya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Nah itu ya. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Aduh itu hari ibu, hari ini Iya. hari ibu ya. tepat 22 Desember ya. Itu kalau di Indonesia biasanya orang-orang juga secara internasional biasanya disebut Mother Day. Mother Day. Mother Day. Iya. Biasanya di hari Minggu kedua di bulan Mei. Tentu ini ada berbeda tapi spiritnya sama. Sama ya. Spiritnya sama. Kita mempunyai latar belakang sejarah ya. Iya. Organisasi perempuan dulu ketika tahun 1928 Iya. Ini hampir ini ya. Mendekat setelah Sumpah Pemuda ya Mas Pri. Setelah Sumpah Pemuda ya. ya. Jadi kalau Sumpah Pemuda 28 Oktober ya. Kalau ini 22 sampai 25 Desember 1928. Ada pula yang menegaskan sebetulnya itu adalah Hari Perserikatan Perempuan Indonesia. Begitu kira-kira yang kemudian namanya diubah menjadi Perhimpunan Istri Indonesia. Istri Indonesia. Istri Indonesia. Ya, PPII. PPII. Iya itu. Iya. Di waktu itu dipimpin oleh Sri Mangun Sarkoro, salah satu suaminya itu penandatangan Sumpah Pemuda ketika itu di Yogyakarta. Bagaimana? Ya. Tapi ini sendiri ditetapkan itu pada saat Kongres Perempuan Indonesia yang ketiga ya Mas Budi. Jadi bukan yang pertama ya. Yang ketiga yang di Bandung ya di tahun berapa itu ya? Tahun 38 ya kayaknya. 38 ya. 38. Dan sekarang ini kita sedang memperingati Hari Ibu yang ke-93. Iya. Banyak ya. Ya sebutan Mother Day itu kan untuk hari ini saja kayaknya ya. Kayaknya untuk hari ini saja mencintai ibu dikenang, tapi bagi KR 53 kan tidak Mother Day. Iya, apalah. Every day, day by day. Every day with mom. Ya, tapi kalau dari ini Mas Pri, dari situs USA Mother's Day sendiri ya, yang dimulai oleh tokoh perempuan namanya itu Anna Jarvis ya pada 1908 ya. Ini yang merupakan pencetus Hari Ibu ini merasa menyesal kenapa orang-orang jadi kepada formalitas saja memberikan ucapan. Ya, hanya seremonial, bunga-bunga yang itu menjadi untung dari sekelompok orang aja, tapi tidak memaknai secara, tidak memperhatikan bagaimana pekerjaan domestik seorang ibu di rumah tangga itu kan tidak pernah diperhatikan. Double burden. Apa itu kurang, minim penghargaan, minim apresiasi. Iya benar. Banyak lagi lah pokoknya seolah-olah padahal kalau lebih ngomong, sering di ini Mas, lebih sering dia apa? Dicela. Misalnya rumah kurang bersih, ibu ini makanan kurang enak, ibu ini. Nah, itu kurangnya apresiasi dari anggota keluarga ya, dimulai hal yang terkecil. Kadang-kadang disamakan suami bekerja, istri bekerja di rumah.
Kalau sebutannya sama-sama kerja, ini ibu malah bekerja tanpa gaji, gitu kan, seperti itu. Dan ini luar biasa memang jam kerjanya lebih lama, Mas Pri. Iya, 24 jam. 24 jam non-stop. Full. Full. Dan untuk tahun ini ya, tema dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memilih tema tentang untuk Hari Ibu ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Jadi perempuan berdaya Indonesia. Iya, jadi kalau Indonesia ingin maju, perempuannya harus berdaya. Salah satunya ibu tentunya yang gimana contohnya berdaya itu? Berdaya misalnya. Tapi yang terjadi kan sama kan diberdayakan. Itu diberdayakan. Iya, diberdayakan, bekerja 24 jam tanpa penghargaan, tanpa apresiasi, tanpa gaji, itu kan yang terjadi kan itu gimana Nur sendiri sebagai seorang ibu. Nur kan seorang ibu dari anak-anaknya. Seorang boe dari Gede Sufi begini. Ini nyanyi Mbok Iso Iman. Gitu ya. Itu bagaimana Nur melihatnya? Iya, berdaya itu lebih merasakan ibu. Dari sisi ini ya, dari sisi akses, artinya walaupun misalnya aku mengerjakan pekerjaan domestik tapi masih mampu atau masih bisa mengakses untuk pekerjaan-pekerjaan di luar, masih bisa untuk edukasi walaupun sudah ibu-ibu misalnya ikut training atau workshop itu masih ada kesempatan untuk itu. Nah, artinya setelah pekerjaan domestik itu udah tidak stagnan, tapi ada hal-hal baru yang bisa Nur lakukan, termasuk di sini nih Mas Pri. Iya, termasuk kicau-kicau ini. Malam ini kita kicau ini di KR 53 ya. Iya, kalau tidak berdaya mungkin saya tidak bisa kicau-kicau bareng Mas Pri ini. Nah, bagaimana dengan ini ibu-ibu di luar sana Mas Pri? Bisa sharing di sini, bisa ngasih komen. Nah, caranya gimana Mas Pri? Komen di kolom komentar lah paling. Di Facebook ya. Karena kita live Facebook di KR 53 Broadcast. Gitu. Ya itu di ujung pintu ada Dinda yang mau komen. Lari dia, calon ibu udah lari dia. Calon ibu kok. Siapa tadi Dinda? Itu Dinda. Kamu itu Dinda. Calon ibu itu harus berani dong. Iya, sekali-sekali bersuaralah di Kicau Rakyat, jangan ingip-ingip terus. Ya, kita lanjutin Mas Pri. Sebentar, kayaknya gitu ya. Masih laptop ini, Mam. Oke, ya. Ya terus, ya gimana? Ya, kita ngomong ya untuk saat ini perkembangan, kalau tadi sejarahnya itu merupakan kumpulan dari beberapa organisasi perempuan. Kalau Mas Pri sendiri melihat perkembangan organisasi perempuan di Indonesia saat ini seperti apa Mas Pri? Banyak. Tapi ini enggak. Ya tidak, justru jangan hanya formalitas, banyak. Banyak sekali saya melihat, tapi banyak ini ada. Banyak situs-situs juga membahas khusus tentang perempuan, ternyata miliknya lembaga orang-orang yang memperhatikan perempuan dan ibu. Tapi saya merasakan di desa kita tuh tidak pernah tersentuh itu ya. Di mana mereka? Selama ini ya, di desa-desa kita kok tidak pernah tersentuh ya. Di mana ya mereka ya? Mungkin mereka masih gimana? Masih asik dengan ininya sendiri. Dengan proyeknya sendiri. begitu ya, karena kalau kita lihat Mas Pri, kalau kita mau positive thinking, memang persoalan perempuan itu kan banyak Mas Pri, mulai dari persoalan di tingkat lokal, di tingkat domestik, sampai persoalan yang lebih luas. Apalagi yang lebih marak nih ada persoalan women violence, kekerasan perempuan, yang itu kayaknya nggak habis-habis ya Mas Pri. Women violence, victim itu. Iya. Victim itu ya. Setiap hari selalu. Mungkin ada. Para aktivis perempuannya lagi konsen di itu mungkin Mas Pri. Di satu fokus yang besar. Tapi juga banyak kasus-kasus yang lainnya yang belum tertangani, banyak ya. Banyak, iya. Ya. Mungkin resourcesnya kali ya, sumber dayanya yang kurang. Bisa jadi seperti itu. Sumber dananya yang kurang, bisa jadi atau faktor lain lah bisa jadi.
Nah, kalau kita ngomong Hari Ibu itu kan sangat erat ini ya Mas Pri. Iya. Sangat erat dengan lambang kasih sayang antara ibu dan anak. Gimana? Tadi gimana lagunya si Iwan Fals itu? Iwan Fals, ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Nah, seperti itu ya. Seperti udara kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Ibu. Kalau saya kencengkan pasti ini sudah meledak. Sudah meledak. Makanya saya tata ini. Saya termasuk orang yang tidak pernah berbakti pada orang tua. Iya kan? Iya kan? Saya termasuk orang tidak pernah membahagiakan. Soalnya tidak pernah di rumah. Saya tidak pernah di rumah begitu, cuma telepon, piye kowe. Tapi sebenarnya udah senang tuh, asalkan rutin ya. Gitu ya. Ya kalau dulu kesalahan kita kadang-kadang jarang melakukan komunikasi. Iya, padahal di telepon aja udah senang loh. Iya, enjoy dengan keadaan dunianya sendiri. Tapi kadang-kadang juga telepon, piye kowe ya sehat, Bo. Oke, sip. Iya. Sekarang kan ada video call. Iya. Pengen tuh lihat keadaanmu lu kok no ngalas. Biasanya begitu. Loh, gue gak peputan le. Kakek liputan mah liputan. Ya cuman itu memang ya kadang kita terlambat menyadari ketika orang tua kita tidak ada. Seperti Nur sendiri ini kemarin baru 40 harinya ibu ya. 40 hari itu apa ya? Tiba-tiba terbayang banyak hal yang belum sempat ini. Jadi kalau semuanya yang masih punya ibu tolong ya disayangi gitu. Karena kalau sudah tidak ada, aduh menyesalnya. Cara menyayanginya jangan di hari ibu saja seperti seperti versinya KR53 harus every day by day begitulah. Iya, jangan selalu menyalahkan ketika ibu salah gini. Kadang di rumah sampai kayak gini. Ibu itu bukan pembantu ya. Jadi ketika salah, jangan dimarahin. Justru anak-anaknya yang harus mengerti. Tapi menarik, saya juga punya ibu. Kalau saya mencuci sendiri terus saya jemur, nyuci gak iso diambil lagi. Merasa ini tidak bersih. Tidak bersih tuh cuci, kadang-kadang ya saya kasihkan gitu dia nyuci gitu lah. Itu kadang-kadang memang bersih. Kalau saya merasakan juga kalau bok saya yang nyuci baju itu merasakan bersih. Baunya juga wangi. Kalau cuci sendiri asal-asalan gitu. Asal celup air, sabun. Kalau dijemur melihat, nggak bersih nih, gitu. Tapi benar nggak Mas Pri? Kalau pengorbanan seorang ibu itu tanpa batas. Iya. Seandainya anaknya sakit atau dia juga sakit, pasti yang didahulukan anggota keluarga yang lain, anaknya, suaminya, mesti dia yang apa? Yang paling belakang. Makan aja, yang enak-enak pasti siapa yang dikasihkan dulu? Anaknya, suaminya, mesti dia ya wes aku saanone keri-keri. Nah, itu yang kadang apa ya? Kita nggak mau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan seorang ibu. Maunya kita makan yang enak, makan yang ini. Tidak tahu nih ibunya udah capek masak, capek apa. Iya. Apalagi kemarin itu Nur pas itu pandemik itu ya. Sekarang kan masih pandemik juga, tapi tipis-tipis sekarang lah. Tipis-tipis tapi sudah ada incaran Omikron ini. Tetap ada ini. Kita rasakan kemarin ada PPKM darurat gitu ya. Semuanya harus work from home ya, bekerja di rumah, terutama ibu-ibu ya, itu berlipat-lipat pekerjaannya ibu di rumah. Dan juga resikonya juga lebih tinggi Mas Pri. Bekerja sambil nyuapin anaknya begitu. Apalagi yang jualan maksudnya di luar rumah. Misalnya mereka menjadi pedagang kaki lima. Itu kan masih ada, ini pandemi kok masih jualan ibu-ibu. Tapi mereka nggak memikirkan kenapa mereka jualan ibu-ibu ini, karena untuk makan. Ibu-ibu perjuangannya ibu-ibu berlipat-lipat ganda ketika itu pandemik waktu itu ya. Menurut surveinya National Bureau of Economic Research menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden itu ibu-ibu melipat gandakan pekerjaannya.
Gimana maksudnya? Juga melayani suami. Ya, ibu-ibu ini kayaknya ibu-ibu yang biasa bekerja di luar kantoran, berangkat pagi-pagi di rumah menyiapkan makan, baru berangkat membikinkan kopi suaminya, bekerja sambil nyuapin anaknya. Itu yang terjadi seperti itu. Ini risetnya National Bureau of Economic Research begitu. Tapi menurut riset ini justru ibu itu lebih produktif lebih produktif dalam membangun kerjanya. Itu salah satu contohnya Mas Ri, ketimbang di kantor. Salah satu contohnya ini buruh tani. Kalau ibu-ibu sama bapak-bapak coba lebih produktif yang mana? Kalau bapak-bapak rebahan dulu. Iya, dulu ibu-ibu terus kerja. Terus jengkel. Kan waktu saat tanam padi ibu bapak-bapak paling daun sambil rokok-rokokan, serapahan begitu kan. Tapi upahnya sama atau bahkan lebih rendah Mas. Iya, itu. Tapi kadang-kadang di desa itu kalau orang laki-laki berapa sih buruh tani 50 atau berapa, ibu-ibu 30.000 loh. Nah, itu padahal lebih produktif ya. Lebih produktif padahal itu bapak-bapak di rumah yang mempekerjakan buruh tani perempuan harus ini ya. Harus cermat menghargai seorang ibu, jangan menang-menang perempuan. Oh ini lebih lemah, lebih ini. Makanya saya tuh mendorong sekali ibu ada perempuan atau ibu adalah subjek. Ya. Makanya saya juga sangat tidak setuju kepala rumah tangga. Kenapa harus suami? Kenapa harus laki-laki? Iya, tanyakan kepada siapa itu aturannya siapa itu yang menentukan siapa itu? Masa ada perintah Tuhan begitu? Begitu kan? Saya berpikir begitu. Kenapa wali nikah harus bapaknya? Wah ini tambah jauh ini Mas. Ya nanti bagaimana memerdekakan ibu. Tapi sepanjang di cerita-cerita masa kelam di di Hijaz perbudakan kan terjadi pada kaum perempuan ibu. Di Yunani kuno juga kan perbudakan terjadi pada ibu-ibu. Tapi begitulah ibu-ibu. Ya karena ada juga banyak ya korban human trafficking ini dari perempuan. Mereka yang mulai dari awal mereka mendata itu sudah dipalsukan datanya, sehingga ketika mereka sudah di luar negeri mereka tidak punya kuasa untuk mengontrol dirinya. Kadang mereka menjadi akhirnya korban trafficking. Itu sering kali terjadi Mas Pri. Banyak. Makanya ibu-ibu yang di rumah ada yang sudah gabung Mas Pri menjaga anak. Harus hati-hati. Jangan sampai menjadi korban trafficking atau kekerasan seksual yang belakangan ini mulai marak ya. Kemarin kita sudah bahas tentang child grooming itu. Tapi biasanya ibu-ibu untuk memilih tempat belajar anak-anak itu lebih benar begitu biasanya ketimbang bapaknya. Bapak kan berpikir, nanti bisa kerja di mana nanti. Kalau ibu-ibu itu biar sekolah di mana saja, enggak apa-apa pokoknya. Begitu ibu-ibu. Ini sudah ada yang bergabung. Ini ada Salim. Ada Salim, kasih seorang ibu, bahagialah kamu yang masih punya ibu-ibu. Salim. Bung Salim di Wonosalam ini kayaknya. Di Wonosalam. Ya, selamat malam Bung Salim. Ini pendengar setia, pemirsa setia juga. Ada Cak Hasim, Mas Pri nyindir siapa ini politisi yang aktif bikin ucapan selamat hari-hari. Hari-hari. Ya tidak menyindir ini, bohong. Ucapan boleh, tapi akan lebih baik sih ya Mas Pri. Ya. Tentu kita sapa teman-teman yang lain yang sudah bergabung di KR 53 Broadcast di Jalan Kapten Pertendian ini. Ada Rikson Ninggolan, ini Nur, ada Zainal, ada Bang Kris, Nelly Sampe, Kristanti, Maria Utiwe, Arianti Yanti Prasetyo, Siva Kudriyah dan lain sebagainya. Banyak sebagainya. Tentu malam ini mendengarkanlah paling nyaman kayaknya untuk mendengarkan sambil santai, sambil ngopi ya Mas Pri, paling enak ini ya. Apalagi ngopinya kalau di kedai Sufi, Excelsa, ada Ciwide, ada
Masih enggak itu kopinya, katanya kehabisan kopi kemarin. Saking larisnya itu banyak. Robustanya ini yang kehabisan Mas. Robustanya yang kehabisan. Tapi yang lain masih ada kok. Ya, kembali ke ibu itu tadi Nur. Tapi saya setuju ini. Kadang-kadang teman ada yang bilang bahwa ibu itu adalah Tuhan yang terlihat, mother is God inside. Begitulah. Dalam itu Mas. Iya, ibu itu adalah Tuhan. Bahkan saya pernah bilang ibu itu Tuhan yang nyata, gitu loh. Ya, yang hampir sama ya, yang terlihat. Ya, itu. Maka kasihanilah ibu, doakanlah ibu bahwa saya lupa sekali terinspirasi dari sebuah puisi. Dulu masih suka baca puisi, sekarang sudah jarang-jarang baca puisi. Ketika ditinggal meninggal ibunya, dia berdoa pada Tuhan, Tuhan sekiranya kalau aku punya pahala kebaikan di dunia ini, berikanlah kepada ibuku. Saya tidak berpahala, tidak apa-apa. Saking sayangnya Saking sayangnya. Seperti itu. Kadang-kadang ya juga saya tiru-tiru. Begitulah. Gitu. Iya. Oke, Nur. Ya, memang ada yang bilang nih, ibu kaulah segalanya. Tapi segalanya apa? Ya sing masak, sing nyuci, sing nyetrika, sing ngasih. Ibu kalau segalanya, ibu ya direpoti, aduh kadang-kadang suami yang tidak bener begitu dibentak-bentak ya. Iya, itu. Bahkan ada yang misalnya kasus-kasus KDRT itu Mas. Iya, itu kan sampai melakukan kekerasan, nggak hanya ini ya, nggak hanya psikis tapi juga apa yang namanya fisik ya. Jadi misalnya ditampar, ditendang, itu kan memang ada real Mas Pri. Dan aku masih heran ya, ada beberapa kasus Mas Pri, misalnya anak kandung yang tega memukul ibunya sendiri, atau bahkan ada yang tega membunuh. Itu ada beberapa kasus. Ada beberapa kasus ya. Iya, itu kan apa ya? Kalau kita sendiri orang normal sebenarnya itu di luar nalar ya, kok bisa sampai sebegitunya gitu ya. Orang yang melahirkan dia kok sampai diperlakukan seperti itu. Nah, semoga kita jangan sampai jangan sampai ya, karena nanti kita, ya. Kalau orang Jawa bilang kualat. Iya begitu. Dan jangan sampai ini ya, memicu ibu untuk mengatakan kata-kata ya, apa katanya Mas Pri, kayak kalau bilang, kalau saking marahnya kemudian terucap lah, kayak malin kundang tuh Mas Pri. Iya. Begitu terucap tiba-tiba itu tadi yang Mas Pri bilang, itu bagian Tuhan. Tuhan. Jadi kalau ngomong ibu itu harus hati-hati. Kalau ngomongnya sampai anakku ben ketabrak atau jangan sampai itu malah bisa jadi kenyataan. Bisa jadi. Ya. Biasanya doa ibu itu sangat mustajab katanya. Iya. Apalagi ibu yang tersakiti. Sangat didengarkan ya. Gitu. Iya. Ya, oke teman yang ada di sana di mana saja berada, tentu jangan lupa kalau ke Jombang, Landong ke Jombang, ke Kedai Sufi nanti bisa ngopi, bisa ngobrol-ngobrol sama Jabri. Ini ada ahlinya ini di tempat saya untuk ngeblend kopi, bikin kopi. Oh iya. Gitu ya. Boleh salam-salam lagi nih Mas Pri. Ya. Ya tadi ada Mbak Iin ya, Mbak Iin di Pulau yang tadi mau aku ajak podcastan tapi kayaknya masih ada kegiatan di luar lain. Terus ada Novi. Novi tadi juga mau saja ke sini tapi adiknya lagi sakit Mas Pri. Oh, jaga adiknya dulu pernah. Iya, semoga cepat sembuh ya adiknya Novi, cepat sehat sekali lagi. Terus ada siapa lagi ya? Oh ya, ada Mbak Susi Gusturian. Iya. Kayaknya masih di Lampung. Oh iya. Iya, jadi belum bisa gabung saat ini. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Cukup di sini dulu kita ngobrol tentang Hari Ibu. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah pantau KR53. Yang belum sempat bisa lihat juga di channel YouTube ya. Bisa di KR53 broadcast juga ya Mas Bria namanya. Ya, jadi yang terlambat bisa lihat di Facebook ataupun di YouTube. Kalau yang males lihat ingin sambil aktivitas bisa juga lihat di podcast ya. Podcastnya juga ada di KR53 broadcast. Cukup dulu Mas Pri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.